Selamat pagi. Kita berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Ingat, matriks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mempermudah mengerjakan data atau menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan angka dan jumlah pendataan. Contohnya pembuatan sebuah jurnal, pembuatan laporan. Dan yang kedua, memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Tahukah kamu gambar apakah itu? Nah, amati gambar di atas. Aktivitas apa yang sedang dilakukan orang pada gambar di atas? Ya, benar sekali, aktivitas yang sedang dilakukan orang pada gambar di atas itu adalah sedang menjahit baju, menjahit celana, dan yang lainnya. Lalu di mana aktivitas seperti gambar sering kita temui? Ya, benar sekali, itu adalah merupakan kita temui di pabrik tekstil. Jadi untuk menyelesaikan aktivitasnya, para pekerja tersebut menggunakan matriks. Nah, sekarang untuk cakupan materinya kita akan belajar tentang operasi penjumlahan matriks dan operasi pengurangan matriks. Perhatikan masalah di bawah ini. Di suatu kota terdapat toko mebel, yaitu toko mebel Abadi dan toko mebel Sayu. Beberapa jenis mebel yang dijual di toko itu adalah lemari, kursi, dan meja. Berikut ini adalah persediaan mebel yang ada di kedua toko tersebut. Perhatikan tabel yang pertama. Tabel pertama itu adalah persediaan mebel toko Abadi dan toko Sayu, di mana toko Abadi mempunyai 9 lemari dan 16 kursi serta 8 meja, sedangkan toko Sayu ada 12 lemari, 10 kursi, dan 5 meja. Untuk menambah persediaan barang, kedua pedagang tersebut melakukan pembelian mebel-mebel baru yang jumlahnya disajikan pada tabel berikut. Perhatikan tabel 2, tambahan mebel pada toko Abadi dan toko Sayu. Toko Abadi penambahannya lemari 20, kursi 27, dan meja 23. Sedangkan toko Sayu lemarinya 17, kursi 28, meja 22. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah berapakah banyak persediaan mebel yang ada di masing-masing toko setelah dilakukan pembelian tersebut? Ayo Ibu kasih waktu. Kira-kira apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oke, benar sekali, kita akan menggunakan, ya benar sekali, kita dapat menyelesaikannya dengan matriks. Di mana tabel 1 bisa kita buat menjadi matriks A, di mana elemen-elemennya adalah 9, 16, 8. Lalu yang baris kedua 12, 10, dan 5. Nah, sedangkan tabel 2 untuk tambahan mebel pada toko Abadi dan toko Sayu, itu kita misalkan matriks B sama dengan 20, 27, 23. Sedangkan baris kedua menjadi 17, 28, dan 22. Nah, berarti sesuai pertanyaannya, berapakah banyak persediaan mebel yang ada di masing-masing toko setelah dilakukan pembelian tersebut? Artinya matriks A ditambah dengan matriks B. Berarti kita lihat terlebih dahulu apakah ordo dari matriks A sama dengan ordo dari matriks B. Itu syarat yang pertama. Ya, benar sekali, ordonya sudah sama, yaitu 2 kali 3, sehingga matriks A dan matriks B bisa dijumlahkan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak.
Cara menjumlahkan matriks tersebut adalah 9 ditambahkan dengan 20. Sudah. Selanjutnya 16 ditambahkan dengan 27. Selanjutnya 8 ditambahkan 23, 12 ditambahkan 17, 10 ditambahkan 28, 5 ditambahkan 22. Sehingga kita jumlahkan langsung, ini menjadi 29. 16 tambah 27 menjadi 43. 8 ditambah 23 itu menjadi 31. 12 ditambah 17 menjadi 29. 10 tambah 28 menjadi 38. Dan yang terakhir 5 tambah 22 itu akan menjadi 27. Dari pertanyaan tersebut, jadi banyaknya persediaan mebel yang ada di masing-masing toko setelah dilakukan pembelian tersebut adalah kita bisa buat tabel yang ketiga. Dan ini toko Abadi, lalu ini toko sayur, dan di sini lemari, ini kursi, selanjutnya meja. Dari sana kita tinggal memasukkan hasilnya saja. 29, ini 43, 38, 31 dan 27. Baiklah, kita sudah mendapatkan berapa banyak persediaan mebel yang ada di masing-masing toko setelah dilakukan pembelian tersebut. Itu toko Abadi, persediaannya lemarinya menjadi 29, kursinya 43, mejanya 31, sayur 29 untuk lemarinya, sedangkan kursi 38 dan meja 27. Dan selanjutnya permasalahan yang kedua kita perhatikan. Dari stok terakhir toko mebel Abadi dan toko sayur pada masalah di atas, beberapa pelanggan datang membeli sejumlah mebel. Dengan jumlah mebel yang terjual, yaitu perhatikan pada tabel 3, penjualan mebel pada toko Abadi dan toko sayur, itu penjualan untuk lemarinya menjadi 14 di toko Abadi, kursinya 30, sedangkan mejanya 25. Sedangkan pada toko sayur lemarinya 22 terjual, kursinya 25 dan mejanya 27. Jadi berapakah sisa persediaan mebel pada kedua toko setelah beberapa mebel dibeli oleh pelanggan? Untuk mengetahui hal tersebut, kita tuliskan hasil matriks yang tadi. Persediaan matriks yang tadi itu A ditambah B itu sama dengan 29, 43, 38, 31, 27. Dah, itu hasil penjumlahan yang tadi. Nah, selanjutnya ada yang membeli mebel tersebut, sehingga ada kita sebut matriks C. Kita tuliskan tabel penjualannya di matriks ini menjadi 14, 30, 25. Selanjutnya 22, 25 dan 20. Matriks A ditambah matriks B kita misalkan saja D. Jadi sesuai yang ditanyakan, berapakah sisa persediaan mebel? Artinya D dikurangi C, atau matriks D dikurangi dengan matriks C. Kita tuliskan kembali matriks D. 29, 43, 31, 29, 38 dan 27 dikurangi dengan matriks C 14, 30 dan 25, 22, 25 dan 27
Kenapa bisa dikurangi? Karena ordonya sudah sama, yaitu 2 kali 3, sehingga 29 kurang 14, 43 dikurang 30, 31 dikurangi 25, 29 dikurangi 22, 38 dikurangi 25, dan yang terakhir 27 dikurangi 27, sehingga hasil akhirnya 29 kurang 14 itu adalah 15, 43 kurang 30 menjadi 13, 31 dikurangi 25 itu menjadi 6, sedangkan 29 kurang 22 itu menjadi 7, 38 kurang 25 itu menjadi 13, dan yang terakhir 27 dikurang 20 jadi 0. Nah, dari hasil ini, berapakah sisa persediaan mebel pada kedua toko setelah beberapa mebel dibeli oleh pelanggan? Berarti persisanya kita bisa masukkan dalam tabel lagi, ya, sehingga tinggal kita taruh di sini. Ini persediaan terakhir 13, 6, 7, 13, 0. Artinya pada toko Sayo meja itu sudah habis terjual. Paham? Bagaimana kita lanjut? Nah, di sini kita akan latihan soal sedikit tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Misalkan ada matriks ditambahkan dengan matriks. Menurut kalian, bisakah matriks ini dijumlahkan? Ya, benar sekali, ini tidak bisa dijumlahkan karena ordonya tidak sama. Namun jika ibu buat seperti ini, nah ini baru bisa dijumlahkan dengan syarat ini penjumlahannya ini bisa dijumlahkan, dan ini juga bisa dijumlahkan yang seletak. Berarti seperti yang tadi, 1 tambah 4 jadi 5, 2 tambah 0 jadi 2, 3 tambah 5 8, 4 tambah min 3 menjadi 1. Selanjutnya latihan soal yang kedua, misalkan ada soal seperti itu, min 2, 3, 7, min 5 itu akan dikurangi dengan A min 5, 3 min 5 sama dengan 1, 8, 4, 0. Sekarang kita cek bisakah itu dikurangi. Oke, benar sekali bisa dikurangi karena ordonya juga sama, 2 kali 2, dimana min 2 akan dikurangi dengan A sama dengan 1, lalu 3 dikurangi negatif 5 akan sama dengan 8, yang ketiga 7 dikurangi 3 akan sama dengan 4, dan yang terakhir min 5 dikurangi negatif 5 akan menjadi 0. Kita cek benar atau tidak di sini. Min kali min itu plus, berarti 3 tambah 5 sama dengan 8, ini sudah benar. Lalu 7 kurang 3 sama dengan 4, ini juga benar. Lalu min 5 dikurangi negatif 5, berarti min kali min jadi tambah, berarti min 5 tambah 5 itu menjadi 0, ini benar. Jadi kita sekarang tinggal menentukan nilai A nya saja, di mana min 2 dikurangi A sama dengan 1, berarti min A sama dengan 1 ditambah 2 min A sama dengan 3, A nya kita peroleh min 3. Kesimpulannya, penjumlahan matriks, jika A dan B adalah dua matriks yang berordo sama, maka jumlah dari matriks A dan B ditulis A plus B adalah sebuah matriks baru yang diperoleh dengan cara menjumlahkan setiap elemen-elemen matriks A dengan elemen-elemen matriks B yang seletak atau bersesuaian.
Sedangkan pengurangan matriks definisinya, jika A dan B adalah dua matriks yang berorde sama, maka pengurangan matriks A oleh matriks B ditulis A min B adalah sebuah matriks baru yang diperoleh dengan cara mengurangkan setiap elemen matriks A dengan elemen-elemen matriks B yang seletak atau bersesuaian. Terima kasih, semoga sukses.